Ketua RW 1 di Kota Samosir. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT 9 dan sekaligus sebagai Ketua Pembina Jamaah Nahdlatul Ulama Abdul dan kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, kepada yang terhormat Bapak Ketua RW 1, kepada yang terhormat Bapak Ketua Jamaah Nahdlatul Ulama berserta kepada yang terhormat Bapak Ketua Takmir Masjid Baitul Muslimin, kepada yang terhormat para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kepada yang terhormat rekan kerjaan Bapak Agus dan Bapak Saiful, kepada yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana Tahun Baru Islam atau Muharram 1448, dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Jamaah Yasin Karim dan Barokah, dan adik-adik remaja di wilayah RT 9. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah Alhamdulillah. Pada malam hari ini dimulai diberi kesehatan oleh Allah, sehingga sejak tahunnya kita bisa melaksanakan, yaitu memperingati Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan keniatan kita bersama selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang selalu berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan jadi kepada pemimpin berikutnya, Bapak yang kami hormati, kami Ketua RT 9 Alhamdulillah sangat bangga sekali bahwa panjenengan khususnya Jamaah Nahdlatul Barokah selama ini tidak ada reda sama sekali untuk mensupport di wilayah RT 9. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan
apapun permasalahannya, insya Allah selama dengan mengikuti jalur berbarokah, insya Allah ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bapak yang kami hormati, kira-kira selama kita 7 tahun ini nopo ingkang dengan rasa barokah untuk mengikuti jamaah hiburan dan tujuannya apa, keniatannya apa. Gimana? Karena apa? Kalau kita mengikuti suatu hal kebaikan, memang insya Allah akan juga mendapat kebaikan. Tetapi kita harus punya motivasi diri, tujuan apa kita untuk mengikuti cara kita dulu, yaitu tujuannya tidak lain adalah semata-mata kita tetap beribadah kepada Allah SWT dan semata-mata untuk mempertahankan keimanan kita. Di suatu ada keimanan, tanpa ada keimanan tidak akan dengan bisa melaksanakan hal-hal yang kebaikan, dan dituntut juga kesabaran dan keikhlasan. Karena berbagai Bapak yang kami hormati, alhamdulillah kita memang harus sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah SWT bahwa selama ini kita masih diberi nafas. Selama ini kita masih diberi nafas. Tanpa nafas kita tidak akan sampai di final. Kalau nafas itu pada hakikatnya adalah yang menjaga anggota tubuh kita. Semuanya sudah tidur, telinga tidur, mata tidur, semua yang terkandung di dalam tubuh kita tidur, tetapi nafas masih belum tidur. Bahkan sampai nafas kita dipanggil. Jadi fungsi dari nafas itu adalah menjaga di dalam kandungan tubuh kita. Tanpa nafas, insya Allah kita akan selesai. Pada dasarnya Bapak yang berhormati, kita sesungguhnya mencari Allah Subhanahu. Di manakah Allah itu yang selama ini kita gaungkan, yang selama ini kita pikir menyebut asma Allah. Sebenarnya di mana Allah itu? Monggo dengan resapi, monggo dengan pikirkan, monggo dengan hayati. Allah itu sebenarnya ada di sana. Karena Allah juga tidak akan tidur sedetik pun. Kalau Allah tidak tidur sedetik pun. Nafas juga tidak tidur sedetik pun. Nafas kalau tidur sedetik otomatis kita akan selesai. Itu kedalam bukan kami untuk menjauh kedalam tidak, cuma meneruskan informasi yang kami dapat melalui dari wacana-wacana atau perkumpulan-perkumpulan. Berdasarkan bahasanya, di situ ada suatu diskusi, di situ ada suatu tanya jawab. Tentunya yang diskusi dan tanya jawab beliau yang sudah mahir dalam hal keagamaan. Setelah beliau berdiskusi, kami berusaha untuk menyimpulkan dan saya jualkan ke bapak-bapak jamaah menjadi jasa. Biar kita tidak menonton, walaupun kita menonton, walaupun jangan tidak menjangkau kata-kata kami, buatan menonton yang nanti dengan selama ini sudah berbuat hal
itu pada prinsipnya. Bapak yang kami hormati, ini saya wonten ingkang menika urip punya soro ya apa sampai gak iso nahan ujian Allah, sampai gak iso nahan apa yang diberikan oleh Allah. Pada waktu kita hidup kepepet atau susah. Karena apa bangsa pada dasarnya Al-Quran adalah diturunkan di dunia ini untuk kebahagiaan semua umat manusia. Jadi kalau hidup yang merasa berat dan merasa bosan kuat, berarti Al-Quran ini bukan nanti diberikan. Tapi alhamdulillah, walaupun jenengan belum pernah jika Al-Quran pada sekolah, tetapi kita selalu membacakan Yasin. Karena pada dasarnya Yasin adalah inti dari Al-Quran, itu sudah bagus. Bapak yang dihormati, pada prinsipnya kita hidup di dunia ada demikian hanya mampir hidup dan lain-lain. Itu yang harus kita hormati. Pada dasarnya kita sebagai manusia adalah hamba-hamba yang memang tentunya diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang kami hormati, kenapa saya kok menyebutkan Al-Quran adalah diturunkan untuk membahagiakan umat manusia. Contoh nyata, Al-Quran sekarang dibaca di zamannya sekarang, zaman modern, secara live Al-Quran dibaca. Dulu ini buat saya kenal Al-Quran. Berarti Al-Quran otomatis kan bisa membahagiakan seseorang yang ada di dunia. Kata live ngaji biasa apa kan? Nah itu apa ada siapa yang tahu? Alhamdulillah istri dari Bapak Haji Bakri. Beliau istrinya Indonesia membuka Al-Quran ngaji bersalah. Alhamdulillah kadang masalah besar. Nazar kita, nah inilah gambaran satu Al-Quran. Jadi kalau memahami Al-Quran saya itu memang harus tadi kalau Alhamdulillah satu di wilayah Satu Sembilan karena beliau adalah tokoh masyarakat di wilayah Satu 01. Tapi alhamdulillah dengan adanya jamaah dari barokah, berarti jamaah dari barokah ada satu keistimewaan, ada satu makna yang positif. Alhamdulillah sekarang banyak angkat jawab. Mudah-mudahan memang harapan dari Pak RW semakin tambah jamaahnya. Kata terakhir, amin ya rabbal alamin. Dan kami pesankan kepada adik-adik, dengan adik-adik adalah regenerasi di wilayah RT 9. Kenapa sih Pak RT selalu ayo ikut. Karena sebagai motivasi saya, siapa lagi yang memutuskan di wilayah RT 9 kalau tidak sampai saja. Tidak apa-apa, dengan sekarang menyampaikan ini acara kosong ini bahagia. Tetapi pada satu saat keberkahan itu akan menghidupi disampaikan. Memori nanti pada salah satu remaja pasti ingat bahwa dulu di wilayah saya, di wilayah kita ada hal jamaah kita ini berkata. Insya Allah itu akan sangat ingat selama pada satu saat nanti akan muncul regenerasi dan akan teruskan jamaah kita. Insya Allah itu harapan semua dari Bapak Ibu di warga RT 9 dan khususnya di wilayah RW 01. Bapak yang terhormati, mohon maaf mungkin saya agak panjang karena ini bisa kami sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti adik-adik pas acara makanan kita fokus, yasin kita fokus, jadi sambung kantos kuningan itu, jadi monggo hal yang tadi ini kita pergunakan untuk mengisi di dalam kolbu kita, monggo.